Jackson, oke. Jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang sirkuit Mandalika ya. Walaupun bukan ngebahas tentang bagaimana perkembangan sirkuit Mandalika dan juga pembuatan sirkuit Mandalika, enggak. Alasannya karena saya nggak ada di Lombok juga. Udah banyak channel-channel YouTube yang memang fokus banget ngebahas tentang sirkuit Mandalika. Jadi kali ini saya cuma ngebahas tentang yang dimana kemarin Dorna Sports telah merilis kalender sementara MotoGP 2022. Menarik banget ya. Dia menarik karena Indonesia masuk di daftar kalender sementara MotoGP 2022, di mana dengan sirkuit Mandalika, street circuit ya. Menarik sebenarnya. Karena kalau kita lihat progresnya sendiri sih, kalau saya ngelihatnya mungkin di channelnya Mas Agus Haryanto ya, yang cukup cukup jelas menjelaskan gambaran buat kita yang ada jauh daripada Mandalika, sebagaimana apa dan bagaimana prosesnya dan juga progresnya juga sudah sejauh mana. Itu memang kelihatan masih beberapa banyak hal yang untuk dilengkapi ya, untuk sebuah sirkuit, apalagi gelaran MotoGP ataupun World Superbike ya. Jadi memang banyak fasilitas-fasilitas yang harus dilengkapi. Tapi menariknya Dorna Sport itu menempatkan Indonesia di urutan kedua loh. Jadi di sekitar tanggal 20 Maret 2022. Wow, jadi setelah seri Qatar yang di tanggal 6 Maret, itu Dorna memasukkan nama Indonesia dengan 2 bintang, di 20 Maretnya di Mandalika International Street Circuit. Ini menarik banget kenapa Indonesia atau seri Indonesia tidak ditempatkan berbarengan atau ya back to back ya dengan seri Asia Pasifik lainnya ya seperti Jepang, terus juga Thailand, Australia, Malaysia gitu kan karena memang secara geografis Indonesia masuk area Asia Pasifik dan itu lebih kayak apa ya, back to back biasanya kan gitu kan kalau kita nonton MotoGP kan dari Jepang dulu, habis dari Jepang ke Thailand setelah Buriram masuk ya kalender, terus Australia lanjut ke Malaysia dan juga terakhirnya ke Spanyol lagi kan ke Valencia seri penutup. Ini Indonesia nggak ditaruh di situ cuy. Yang menarik Indonesia malah ditaruh di atas. Kemungkinan itu menurut saya pribadi ya, itu karena Mandalika di sekitar bulan Oktober itu ya, karena memang Asia Pasifik itu masuknya di bulan Oktober ya, September di Jepang tanggal 25 September, lanjut Thailand di 2 Oktober itu, dan Malaysia di 23 Oktober ya, di sebelum ke Valencia seri penutup. Itu kemungkinan Mandalika curah hujannya cukup tinggi, kemungkinan ya kalau nggak salah ya. Jadi ditempatkan di seri awal. Walaupun secara efisiensi waktu itu agak sedikit bolak-balik ya karena dari Qatar area Arab ya, itu menuju ke Asia Indonesia kan, rombongan MotoGP-nya tuh pesawat kargonya tuh terbang gitu kan. Habis dari Indonesia balik ke arah timur menuju Argentina ya kan, ke sirkuit Termas de Rio Hondo. Terus habis itu baru ke Amerika ya kan, Circuit of the Americas yang kemarin juga kan di kota. Itu jadi balik lagi sirkuit kota atau Amerika, COTA ya, itu di awal musim lagi. Jadi emang kalau dari Argentina ke Amerika kan ya masih deket lah ya, bisa dilaju dengan mobil ya, truk kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah nggak mesti pesawat ya, karena memang masih dalam satu daratan ya. Baru habis itu seri Eropa yang pertama diadakan 24 April mulai dari sirkuit roller coaster Algarve Portimao Portugal. Hmm, Menarik sebenarnya. Kenapa ditaruh di depan? Padahal belum, secara kita lihat memang sirkuit sudah diaspal, namun fasilitas-fasilitas pendukungnya masih belum lengkap ya. Bener ya, belum lengkap. Jadi kita lihat memang area pedok dan juga tribun ataupun segala macam masih belum berdiri ya kalau kita lihat. Namun ya, oke lah ya. Maksudnya kalau memang Dorna sudah memasukkan, ya berarti agar mungkin hype-nya agar lebih beriringan karena Dorna tahu banget Indonesia itu adalah pasar penonton MotoGP terbesar di dunia, dan juga kalau dimasukin ke kalender paling enggak
penonton-penonton Indonesia tuh nggak merasa terkecewa banget ya kan, karena berharap banget Indonesia akan menjadi tuan rumah di kelas MotoGP dan juga Moto2 World Championship dan juga Moto3 World Championship. Ataupun bulan depan ya, itu World Superbike. Ya, kita nggak tahu deh itu apakah bisa lolos homologasi karena memang kalau untuk seri MotoGP ini masih ada tanda 2 asterik atau 2 bintang setelah nama Indonesianya. Jadi itu subject to homologasi ya. Jadi masih harus dihomologasi dulu, dilihat dulu sama Dorna udah kesiapannya dan segala macam, siap nggak untuk bisa, melaksanakan gelaran MotoGP. Kalau buat saya mungkin ya Indonesia pasar yang besar, kenapa nggak ditaruh berbarengan dengan seri Asia Pasifik, akan mengganggu seri Malaysia di sirkuit Sepang International Circuit. Karena kita tahu di Sepang International Circuit itu setiap gelaran MotoGP penonton Indonesianya juga cukup banyak. Selain dari penonton lokal Malaysia, itu penonton Indonesia banyak karena memang tiket pesawatnya nggak terlalu mahal. Yang saya tahu ya, terus juga penginapan dan segala macam itu masih terjangkau lah untuk sekedar rekreasi menonton MotoGP dan terbang juga nggak terlalu lama ke sana kan, ke Malaysia dari Jakarta ataupun dari Medan ataupun dari Bandung segala macam, dari Kalimantan. Itu nggak terlalu lama juga terbang. Jadi masih having fun lah untuk rekreasi nonton MotoGP ke negara Malaysia. Jadi dibikin cukup jauh jaraknya antara seri Indonesia dan juga seri Malaysia agar penonton tidak terpecah. Jadi mungkin ada penonton yang nonton ke Mandalika, ya silahkan kalau ini lolos homologasi ya itu di sekitar 20 Maret. Dan yang biasa nonton ke Sepang Malaysia ya nggak ada masalah, dia ada di 23 Oktober 2022. Jadi jaraknya cukup hampir jauh banget dari Maret ke Oktober ya, lama. Jadi yang biasa terbang ke Sepang ya mungkin nggak ada masalah karena tetap bisa terbang ke Sepang, ataupun kalau ada budget di Maret 2022 ya berangkat ke Mandalika ya, Indonesia. Oke, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah, absolutely. You can see there now Mariachi making big gains on junior talent team teammate, certainly Takuma Matsuyama. But the Astra Honda man looks like he's already looking for a way through on the Japanese. But yeah, some good pace from Aji so far to have moved up from a little bit more of a difficult qualifying than he probably expected. Fastest man on track, the will.